Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pelatihan Ibu Cerdas Mandiri di Kabupaten Tangerang, Banten. Di sini ada tagline kita yaitu kreatif dan inovatif. Kemudian ada visi misi dari kami. Yang pertama itu ada visi. Visi dari program pelatihan ICM ini adalah membentuk karakteristik ibu-ibu yang mandiri dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal berwirausaha serta lebih intelektual. Kemudian di misi dari program ICM meningkatkan skill para ibu-ibu dalam ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada kursus menjahit, yang kedua kursus memasak, dan yang terakhir itu pelatihan komputer. Kemudian di sini ada analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan. Di sini dalam Ibu Cerdas Mandiri itu pelatih yang kami gunakan adalah pelatih yang tersertifikasi. Yang kedua, ICM ini adalah program yang inovatif, seperti tagline-nya tadi, kreatif dan inovatif. Kemudian ada programnya adalah relevan. Selanjutnya, manajemen dan pengelola yang berkompeten, kompleks dan fleksibel, mudah dimengerti dan praktis, biayanya pun murah, dan yang terakhir itu adalah mudahnya syarat mengikuti pelatihan ini. Kemudian tadi kan ada kekuatan, pasti ada kelemahannya. Yang pertama, skalanya masih usaha kecil. Nah, dari jenis tadi ada 3 itu, ini kita masih menggunakan skala kecil. Kemudian ada kurangnya pengetahuan dan minat, yang dimana ibu-ibu banyak sekali yang merasa di rumah itu lebih baik daripada harus mengikuti program pelatihan. Kemudian overload dari tenaga pengajar dan kursus. Kemudian ada belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pemasaran. Kurangnya partner pemasaran. Kemudian opportunities. Ada 3. Yang pertama itu adanya partisipasi dan dukungan masyarakat. Kemudian ada jumlah UMKM meningkat didukung oleh pemerintah setempat. Kemudian yang terakhir, bekerja sama dengan dunia perindustrian dan usaha. Kemudian trade. Trade di sini ada 4. Yang pertama itu masih adanya perubahan siklus di dunia ekonomi maupun bisnis. Yang dimana, kenapa di sini perubahan siklus? Karena seperti yang sudah kita tahu, kita sudah di era 4.0 yang dulunya masih secara manual, kemudian dari seiringnya waktu kita lebih mengenal teknologi, apalagi sekarang lagi pandemi, semua serba online. Kemudian ada image ICM yang belum terkenal. Nah, kan ICM ini merupakan program pelatihan yang baru. Nah, jadi program ini belum dikenal sama masyarakat atau ibu-ibu yang berada di sekitar Banten. Kemudian persaingan tinggi. Persaingan tinggi di sini banyaknya program-program pelatihan yang dimana membuat program ICM ini banyak saingannya. Yang keempat adalah minat wirausaha ibu-ibu yang rendah. Seperti yang saya jelaskan dari the weakness, ini kemudian ada ancamannya. Ancamannya di sini adalah minatnya ibu-ibu. Sudah saya bilang kalau ibu-ibu ini lebih memilih untuk berdiam diri di rumah daripada harus sibuk mengikuti program. Padahal dengan mengikuti program ini bisa menambah wawasan ibu-ibu serta nantinya dapat bisa membantu ibu-ibu ini dalam berwirausaha. Baiklah, saya Siti Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Sebelumnya, apa sih bisnis model kanvas ini? Bisnis model kanvas itu biasa disingkat dengan BMC, biasa disebut dengan BMC, dan artinya itu kerangka kerja yang paling populer untuk didefinisikan model bisnis startup. Jadi biasanya model-model bisnis startup itu yang baru memulai, dia menggunakan model bisnis Canva. Canva ini disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, serta menilai dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk sebuah startup. Jadi Canvas ini dapat digunakan untuk semua jenis startup ya, tanpa terbatas sektor usahanya. Bagi founder atau mentor startup pun bisa. Jadi BMC ini digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kekurangan dari proses bisnis. Jadi kita udah tahu nih
kekuatan dan kekurangan dari bisnis kita ini, karena kita sudah menggunakan bisnis model Canva ini. Oke teman-teman, di sini faktor yang utama yaitu di sini ada key partner. Key partner ini adalah biasa disebut mitra kunci. Oke, mitra kunci yang ada di bisnis kami ini di Ibu Cerdas Mandiri, yaitu yang pertama ada narasumber ahli. Kemudian ada chef hotel, karena kita mengadakan kursus memasak, maka dari itu kita datangkan chef hotelnya. Kemudian pelatih kursus, media partner pemasaran, serta analisis produk. Kemudian yang kedua yaitu key activity. Key activity-nya itu kita mendatangkan narasumber ahli di bidangnya, yaitu yang di bidang memasak ya, dari chefnya. Kemudian di bidang marketing ya, kita langsung datangkan dari marketingnya. Di bidang menjahit ya, kita datangkan dari konveksinya, seperti itu. Kemudian ada pelatih kursus yang mumpuni, ya ini yang dimaksud dengan narasumber ahli atau pelatih kursus yang mumpuni. Kemudian menyediakan wadah pemasaran online, karena sekarang sudah era digital ya, jadi pemasaran itu banyak digunakan ya, yang banyak digunakan adalah pemasaran online. Tapi kita tetap menggunakan pemasaran offline, tapi yang paling utama kita gunakan adalah online. Kemudian mencari analisis produk yang tepat. Jadi kita menganalisis nih produk mana yang tepat yang kita akan jual, seperti itu. Ya, yang mana yang akan kita buat. Kemudian di sini ada value proposition atau biasa disebut dengan proporsi nilai. Nah, proporsi nilai ini yang pertama ada pelatihan marketing offline, kemudian ada pelatihan marketing online, ada kursus memasak, kursus menjahit, upgrade produk, kemudian mencari tempat pemasaran yang tepat. Oke teman-teman, di sini ada key activity. Key activities dia nyambung dengan key research. Key research itu apa sih sebenarnya? Sumber daya utama. Jadi sumber daya utama yang ada di sebuah kursus pelatihan Ibu Cerdas Mandiri itu yang pertama adalah perangkat IT marketing, kemudian perangkat kursus menjahit, serta alat masak profesional. Oke teman-teman, di sini ada juga yang kelima yaitu customer relationship. Di sini yang pertama adalah diskon pelatihan setiap minggunya, kemudian sharing session setiap waktu, dan yang ketiga yaitu menjadi mitra kerja serta pemasaran. Jadi ICM ini selain menjadi sebuah mitra jasa ibaratnya, dia juga menjadikan mitra kerja serta pemasarannya. Jadi mendukung seorang para pesertanya untuk menjadikan ICM sebagai mitra kerja dan pemasaran. Kemudian customer segmennya yaitu adalah ibu rumah tangga, ibu-ibu pengusaha seperti yang sudah berjualan, yang sudah punya usaha, kemudian bisa jadi ibu-ibu yang sedang memulai usaha. Oke. Di sini ada customer relationship, dia nyambung dengan channel. Channelnya kita itu apa aja? Yang pertama adalah instansi terkait, toko pemasaran, kemudian sosial media, serta meeting online application. Meeting online application yang bisa kita gunakan yaitu bisa menggunakan Meet ataupun Zoom meeting. Di sini ada cost structure. Apa sih cost structure ini? Jadi cost structure ini adalah susunan pembiayaannya. Jadi pembiayaannya itu dari mana aja? Kita nih, yang pertama adalah fee narasumber analis, fee pelatih dan chef, kemudian ada maintenance perangkatnya, ada biaya operasional pelatihan, serta biaya operasional kursus. Nah, di sini revenue stream. Apa sih revenue stream? Revenue stream itu adalah sumber penghasilan. Jadi yang pertama pemasukan dari pelatihan marketing online dan offline gitu nih, penghasilan kita. Kemudian pemasaran sebagai media sharing session, kemudian pemasukan sebagai media partner pemasaran. Itulah bisnis model Canvas yang telah saya jelaskan. Kemudian ada strategi dan rencana pemasaran. Strategi atau rencana pemasaran ini adalah sebuah langkah ya atau upaya kreatif yang dilakukan untuk
memasarkan produk atau jasa yang telah kita buat, untuk agar usaha yang kita buat itu lebih meningkat serta memperoleh laba yang besar. Jadi menguntungkan kita sebagai pengusaha maupun sebagai pembeli. Oke, strategi pemasaran yang akan kita buat di sini, yang kita lakukan, yang pertama adalah menggunakan brosur. Jadi kita menyebarkan brosur kepada ibu-ibu, kemudian brosur ini kita bagikan kepada ibu-ibu yang ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang sedang menggeluti usaha dan yang ingin memulai usaha. Kemudian di sini ada strategi pemasaran yang kedua, free trial. Apa sih free trial ini? Jadi free trial ini ketika ibu-ibu tertarik nih dengan bisnis ICM, maka kita memperbolehkan si ibu-ibu tuh yang masih ragu untuk membayar pelatihan ini, maka memperbolehkan untuk mencoba terlebih dahulu, free trial ya. Jadi mencoba terlebih dahulu selama 1 minggu. Setelah ia merasakan manfaatnya, ia bisa langsung daftar berbayar. Jika memang tidak merasakan manfaatnya, ia bisa tidak ikut pelatihan itu. Jadi sangat menguntungkan sekali di sini nih. Jadi tidak ragu sebelum. Jadi kita sudah tahu nih kualitas dari ICM ini seperti apa, karena kita sudah bisa menggunakan free trialnya. Kemudian yang ketiga adalah banner dan baliho. Siapa sih yang nggak kenal ya teknik pemasaran banner dan baliho? Pasti sudah semua kalangan pasti sudah tahu. Ini sudah zaman lama banget sudah dipakai gitu, sampai sekarang pun tetap dipakai, walaupun masih sekarang udah zaman digital, tapi banner dan baliho tetap dipakai. Banner baliho ini biasa kita pasang di perumahan atau di sepanjang jalan raya ya. Kemudian ada promosi online. Nah, di sini karena udah era digital, jadi kita gunakan promosi online. Promosi online ini kita biasa menggunakan media sosial itu seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya. Bahkan kita menggunakan YouTube gitu untuk mempromosikan produk kita. Kita juga menggunakan iklan berbayar di sini. Banyak iklan berbayar, jadi kita bisa muncul nih iklan kita, produk kita atau jasa kita ini sudah terkenal kemanapun karena kita menggunakan iklan. Jadi sudah menyeluruh gitu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu menggunakan teknik door to door. Apa sih teknik door to door itu ya? Teknik dengan cara mengetuk, ibaratnya mengetuk pintu dari rumah ke rumah gitu. Jadi kita langsung didatengin secara langsung calon customer kita. Bisa langsung ke rumahnya masing-masing, ke perumahan, ataupun kita langsung datang ke tempat perbelanjaan, bisa di pasar, di mall ataupun lain sebagainya. Kita datang dan kita bagikan brosur, kita langsung menjelaskan nih dari program ICM itu seperti apa. Baiklah, setelah kita mengetahui nih strategi pemasaran dari bisnis ICM ini, maka dari itu kita harus buat rencana pemasarannya. Bukan hanya strategi yang kita gunakan, tapi rencananya pun harus kita gunakan juga, harus kita terapkan. Jadi strategi tanpa rencana, kita punya strategi tapi tidak digunakan, ya sama saja bohong gitu. Jadi dari kelima strategi yang telah kita buat nih, yang rancang, yang pertama kita brosur, menggunakan brosur, free trial, banner, promosi online dan door to door. Kelima dari strategi ini, maka harus kita buat sebuah rencana pemasarannya. Jadi kita harus tahu nih rencana pemasarannya seperti apa, agar nanti kedepannya bisnis kita itu akan lebih berjalan dengan lancar, banyak peminatnya, serta selalu meningkat gitu penghasilannya. Oke, yaitu kita langsung ke rencana pemasaran. Oke, yang pertama di sini lokasi pemasaran. Lokasi pemasaran ini sangat penting dikarenakan lokasi ini menjadi hal yang utama dalam pelatihan Ibu Cerdas Mandiri. Ya, dimana akan ibu-ibu akan mencari kita nih
dari program akan mencari ibu-ibu rumah tangga yang berada di sekitar perumahan ataupun ke suatu daerah yang masih banyak ibu-ibu rumah tangga yang belum memiliki pekerjaan, yang biasanya hanya fokus untuk mengurus keluarga dan suami serta anaknya. Dengan ini ibu-ibu rumah tangga akan tertarik nih mengikuti pelatihan ibu cerdas mandiri. Jadi sebagai tempat ibu-ibu berlatih dalam hal keseharian yang dapat menambah pendapatan serta wawasannya gitu. Jadi kita harus tahu nih lokasi pemasaran kita, karena kita target utama yang kita gunakan, yang kita adakan ICM ini pertama kali kita adakan di Tangerang, di Kabupaten Tangerang. Maka dari itu nih banyak banget ibu-ibu yang di sekitar wilayah Tangerang ini yang berada di pedesaan, di komplek-kompleks ataupun di sebuah perumahan-perumahan yang masih nganggur. Oleh karena itu, itulah lokasi pemasaran kita, target dari pemasaran kita. Nanti kita akan buatkan sebuah pemasarannya. Jadi langsung kita datang ke door to door, langsung ke perumahan, ke kompleks ataupun ke desa-desa yang masih minim ibu-ibu karirnya gitu. Lebih banyaknya ibu rumah tangga gitu ketimbang ibu karirnya. Kemudian target pemasaran, target kitanya apa nih? Target pemasaran pada pelatihan ibu cerdas mandiri ini adalah ya tidak lain yaitu ibu-ibu rumah tangga itu sendiri, di mana ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan ataupun yang ingin belajar hal baru ataupun ingin membuka suatu usaha baru, yaitu ya dengan mengikuti pelatihan ibu cerdas mandiri ini. Jadi benar-benar target dari pemasaran ibu cerdas mandiri ini benar-benar langsung kayak klop loh gitu. Jadi ya langsung masuk ke dalam targetnya. Jadi yaitu karena kita targetnya benar-benar langsung ke ibu-ibu, kita tidak ambigu, langsung target kita jelas yaitu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu rumah tangga di sini kita target kita sangat jelas, yaitu tujuan kita itu untuk ke ibu-ibu semua. Jadi seperti itulah. Jadi karena di sini rencana pemasaran kita sudah jelas, lokasi pemasaran kita ya jelas banget, tujuannya untuk di mana, target pemasaran kita juga jelas yaitu ibu-ibu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah media pemasarannya. Oke teman-teman, media pemasaran yaitu digunakan dalam mempromosikan maupun memberitahukan produk atau layanan jasa pelatihan ibu cerdas mandiri ini kepada ibu-ibu rumah tangga dengan cara ya menyebar brosur, memasang banner, teknik door to door, dan free trial. Itulah media pemasarannya. Jadi selain ini pun kita bisa menggunakan media iklan, karena sering loh sekarang zaman serba digital, walaupun sudah banyak ibu-ibu lansia atau apapun, tapi banyak sekali ibu-ibu yang sudah menggunakan handphonenya atau digitalnya gitu ya. Maka dari itu ketika mereka membuka sebuah aplikasi ataupun membuka media sosialnya gitu, maka langsung muncul nih iklan ibu cerdas mandiri ini. Karena kita memasang iklan kan, kita sebagai media pelatihan kita memasang iklan. Setelah itu pasti akan dilihat nih oleh para ibu-ibu, oh ini targetnya benar ada iklan tentang ibu cerdas mandiri, berarti ini fokus untuk ibu-ibu. Akhirnya para ibu-ibu yang tadinya hanya sekedar membuka aplikasi untuk anaknya ataupun untuk dirinya sendiri menjadi hiburan, akhirnya langsunglah si ibu-ibu itu mencari tahu tentang keberadaan ibu cerdas mandiri ini melalui websitenya gitu. Website kita langsung cari ibu cerdas mandiri, oh ternyata seperti ini media tentang ibu cerdas mandiri, tentang pelatihannya dan lain sebagainya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai analisis program ICM. Jadi sebelum kita membuat sebuah pelatihan ini, kita analisis terlebih dahulu nih, apa permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi setelah kita analisis nih, kita mengetahui ternyata permasalahan yang ada di sekitar ini adalah banyak ibu-ibu rumah tangga
yang mereka merasa jenuh, kadang merasa kurang akan kebutuhan hidupnya karena tidak bisa membantu suami atau keluarganya untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan penghasilan lainnya gitu kan. Oleh karena itu nih, kita sebagai mahasiswa mencoba menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Jadi permasalahannya itu adalah kurangnya ilmu pengetahuan mengenai tata cara berwirausaha yang baik, tips dan trik pemasarannya, serta manajemen keuangan usaha. Banyak ibu-ibu yang rumah tangga yang tidak punya kegiatan atau aktivitas, dia merasa jenuh gitu kan. Kemudian ada juga nih ibu-ibu yang sudah punya usaha, akan tetapi usahanya mentok di situ aja, nggak berkembang gitu. Oleh karena itu kita nih dibentuknya program pelatihan ICM ini diharapkan agar ibu-ibu yang berada di Kabupaten Tangerang khususnya gitu ya dapat termotivasi serta dapat membuat sebuah usaha untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi dengan beberapa program pelatihan yang telah kita sediakan, yaitu ibu-ibu ICM ini bisa menemukan kebutuhannya gitu. Serah mau pilih yang program apa sesuai dengan passionnya, ibaratnya dengan kebutuhannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Rian Adi Saputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan model pelatihan dari ICM. Nah, di model pelatihan kali ini ada 6 tahap. Tahap yang pertama disebut dengan tahap pra-pelatihan. Nah, tahap pra-pelatihan ini terkait masalah persiapan sebelum pelatihan. Nah, persiapan yang kami maksud ialah persiapan sarana dan prasarana, kemudian persiapan administrasi dari calon-calon peserta dari ICM. Nah, di sini setelah melakukan tahap pra-pelatihan, kita beralih ke tahap yang kedua, disebut dengan tahap pelatihan. Nah, di tahap pelatihan ini kita akan memberikan sebuah pemateri dari narasumber atau tenaga pengajar yang telah kita datangkan kepada ibu-ibu peserta ICM. Karena memang di sini akan materinya akan disampaikan secara teoritis. Kemudian tahap praktek. Nah, tahap praktek ini dimana kita akan mengaplikasikan materi secara teoritis tadi oleh tenaga pengajar dan narasumber langsung. Karena memang tenaga pengajar dan narasumber yang telah kita datangkan itu juga pelaku wirausaha di masing-masing bidangnya. Kemudian di tahap pendanaan, kita akan mencoba memberikan bantuan dana kepada usaha yang layak. Karena memang kita bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan atau instansi terkait di masing-masing bidang. Kemudian ada tahap pendampingan usaha. Nah, yang dimaksud dengan tahap pendampingan usaha, di sini kita akan membuka sebuah konsultasi secara gratis ketika ibu-ibu telah mendaftar kepada program ICM kami, maka kita akan memberikan sebuah konsultasi gratis setiap ada permasalahan dari peserta ICM. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pelatihan kewirausahaan. Nah, di sini lebih ke mematangkan skill kewirausahaan dan juga di sini akan kita mengevaluasi hasil-hasil kewirausahaan dari ibu-ibu peserta ICM. Baik, kemudian selanjutnya adalah skema model pelatihannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini adalah bentuk skemanya secara ringkas dan jelas. Mungkin bisa dilihat secara langsung sama dengan yang saya jelaskan tadi. Kemudian di analisis keuangan. Nah, di analisis keuangan ini ada apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama, bangunan atau rumah bertingkat sebesar 400 juta rupiah dana yang kita alokasikan. Peralatan menjahitnya 25 juta, peralatan memasak 10 juta, peralatan manajemen usaha 600.000, biaya pengajar 54 juta, biaya listrik 1 juta, biaya air 1 juta, dengan total keseluruhan 4.491 juta rupiah. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari bisnis pelatihan Ibu Cerdas Mandiri atau ICM yang telah kami rancang adalah ada 4. Yang pertama, prospek usaha ICM ini sangatlah cerah karena mengingat iptek di zaman sekarang ini yang terus meningkat.
Kemudian yang kedua, jasa pelatihan ICM ini akan menjadi pusat pelatihan dan bimbingan ibu-ibu yang ada di Kabupaten Tangerang. Kemudian yang ketiga, dengan komitmen dan profesionalisme yang penuh, maka pusat pelatihan ICM ini akan menjadi alternatif utama para ibu-ibu pengusaha. Kemudian yang keempat, jebolan yang dihasilkan dijamin memiliki keterampilan yang tinggi dan memiliki skill yang lebih intelek. Kemudian sarannya ada 3. Saran yang pertama kepada pemerintah, karena saran yang pertama itu kepada pemerintah karena memang pemerintah harus bekerja sama dengan program ICM ini agar program ICM ini lebih maju dan cepat. Kemudian yang kedua, bagi ibu-ibu atau ibu rumah tangga yang ada di Kabupaten Tangerang agar melirik program ICM ini karena demi mengupgrade kapasitas ibu-ibu dalam mengembangkan usaha sendiri. Kemudian yang terakhir adalah agar bisnis ini berjalan dengan lancar, maka diperlukan semua pihak terkait yang kami sebutkan tadi agar bekerja sama sehingga menciptakan apa yang tujuan yang telah kami gagas. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang website kami atau sistem informasi yang kita buat ataupun prototipe-nya. Yang pertama itu di sini kita bisa lihat ada namanya beranda, profile, pelatihan, dan daftar. Kemudian di sini ada welcome to Ibu Cerdas Mandiri. Di belakangnya ada logo dari Ibu Cerdas Mandiri. Kemudian di sini ada welcome to Ibu Cerdas Mandiri, dijelaskan secara singkat. Program pelatihan Ibu Cerdas Mandiri ini adalah sebuah ide bisnis yang baru dikemukakan oleh penyusun di Indonesia. Oleh karena itu, proposal yang kita akan buat itu bertujuan untuk membentuk karakteristik ibu-ibu yang mandiri dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal berwirausaha serta lebih intelektual. Di sini ada logo dari ICM sendiri. Di sini ada langsung ke daftar. Nanti saya coba. Di sini ada galeri dari Ibu Cerdas Mandiri. Karena tadi ada 3 jenis pelatihan, yaitu memasak, komputer, dan menjahit. Oke, kita lanjut ke profile. Profile di sini ada lagi seperti tadi, tetap ada. Ini kita jelaskan visi misinya seperti apa. Di sini visi misi yaitu visi dari program pelatihan ICM, kemudian adalah misinya. Kemudian di sini ada dijelaskan staf-staf yang berada di dalam Ibu Cerdas Mandiri. Yang pertama di sini ada web developer. Di sini saya sendiri, saya Tala Zafir-Utami. Kemudian ada founder, yaitu Siti Fitriana, disertai dengan media sosialnya ya. Ketika kita mengklik, maka dia akan seperti muncul tuton, yaitu ada Facebook dan Instagram. Kemudian di sini ada rekan saya namanya Rian Adi Saputra. Di sini dia sebagai web designer. Di bawahnya di sini menjelaskan tentang kontak kami, yaitu ada nomor telepon, email maupun lokasi. Seperti itu. Nah, di sini ada navigation. Nah, gunanya itu adalah dia akan kembali ke atas sehingga memudahkan user nantinya dalam menggunakan prototipe kami ini. Baiklah, di sini kita sudah menjelaskan profil, kemudian ada menu pelatihan. Di menu pelatihan ini akan muncul pelatihan apa saja sih yang terdapat pada ICM ini. Oke teman-teman, di sini ada pelatihan ini, ada galeri atau foto-foto kegiatan kursus ICM. Ini ada kita ini di sini muncul ketika di sini ada button semua, maka semuanya muncul di sini, baik itu pelatihan memasak, komputer ataupun menjahit. Tapi ketika kita klik di sini memasak aja, maka dari itu akan muncul di sini nih pelatihan memasaknya. Oh, ini aja nih galerinya, galeri
tampilan dokumentasi memasak gitu. Ini pelatihan memasaknya ketika praktek ya, dilatih oleh tenaga ahli pada bidangnya. Kemudian di sini komputer, maaf, di sini komputer. Nah, di sini ini komputer biasanya di sini masuknya ke marketing ya, atau manajemen usaha. Jadi ketika kita mau mendaftar ke marketing atau manajemen usaha, kita masuknya ke sini, ke bagian komputer. Kemudian menjahit, di sini ada contoh kayak kegiatan menjahitnya ya, kegiatan pelatihannya ini sedang menjahit di tutorial atau dilatih oleh tenaga ahli, ibaratnya orang-orang yang benar-benar bidang konveksi gitu. Ini sedang membuat baju, banyak ini produk-produk yang akan dibuat. Mungkin di sini hanya segini ya tampilan dari pelatihannya. Di sini ada intinya, dalam menu pelatihan ini ada 3 pelatihan, yaitu memasak, komputer, dan menjahit. Tak lupa di sini ada kontak person di bawahnya, kontak person yang bisa dihubungi, yaitu nomor HP-nya di sini, kemudian emailnya serta lokasinya. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pelatihannya, dan menu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, di sini ada button daftar. Nah, di button daftar ini ketika kita klik akan membawa kita ke halaman yang seperti ini. Halaman pendaftaran. Nah, di halaman pendaftaran ini ada ibaratnya pengisian data diri untuk calon peserta ICM. Nah, di sini ada yang memuat nama, kemudian email, kemudian jenis kelamin dan pesannya, dan kemudian klik daftar. Nah, ketika ini karena saya belum isi ya. Nah, ketika kita sudah mengisi semuanya, oke, kita coba. Misalnya, di sini maksudnya bukan jenis kelamin ya, tapi keahlian yang mau diambil. Misalnya saya mau ambil komputer. Misalnya saya ingin menjadi profesional. Misalnya, kemudian kita daftar. Nah, ini akan secara otomatis tersimpan dan akan menuju database dari pengurus atau tim manajemen dari ICM. Nah, sangat mudah kan untuk mendaftar Ibu Cerdas Mandiri ini atau ICM ini. Nah, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.